Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga saya, Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. Iya, Mas Cokro ya. Iya. Nah ini tentu saja sebagai rakyat jelata lah ya, Nah, iya. yang artinya Pleketir. Ya, pleketir lah katanya. Caranya wong Banyu ya nyong pleketiran lah. Ya, pengetahuannya ya cetek lah Iya, ya. iya. Artinya meskipun kita sering ngobrol tentang falsafah Jawa, tapi ya falsafah Jawa yang guliter tok katanya iya. gitu ya Mas Cokro. Iya, Nah, tempo hari beberapa pas malam minggu apa ya kalau saya pas malam minggu saya dapat undangan untuk kondangan ini Mas Cokro. Nah, dalam persamuan itu MC-nya menggunakan bahasa Jawa. Oh, iya. Itu setiap kali beberapa kali dia menyebut soal sampun setimbang ing bibit bobot lan bebetipun. Nah, antawis pinanganten kakung kalian pinanganten putri. Iya, Nah, betul. ini saya bertanya-tanya ini bibit, bobot, bebet, apa bebet ini ya. Saya suka bingung bebet apa bebet, gitu ya. Karena ada juga dulu pernah juga ya itu nyebutnya bibit, bobot, bebet. Itu kemarin bibit, bobot, bebet. Gitu ya, bebet. Nah, ini dalam katakanlah falsafah Jawa ini tentu mempunyai arti yang sangat mendalam, khususnya bagi calon pengantin ini ya Mas Cokro. Nah, ini gimana ini soal bibit, bobot, bebet. Nah, ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam falsafah Jawa itu memang menganut bibit, bobot, bebet. Kebetulan kita kan dulu juga pernah mantu ya. Tentunya kita melihat bibit itu keturunannya siapa, nasabnya dari siapa, ya kan? Iya. Turunannya siapa gue wong gue, turunannya gendok, keju, maling, apa kiai, apa pendeta, apa kan itu. Nah, itu bibit itu berarti asal usul, ya asal usulnya. Terus bobot. Bobotnya itu pendidikannya apa, kerjanya apa, ya kan? Gue nggak nguripi dia nganggo apa, artinya dia punya wira swasta, apa jadi pegawai negeri, apa dia jadi TNI, apa jadi Polri dan sebagainya. Ya. Itu bobot ya. Bobot. Lah sekarang bebetnya itu perilaku, tingkah lakunya, kesopan santunnya, adat istiadatnya. Misalkan bibitnya bagus, ya. Terus bobotnya juga bagus karena dia sarjana S2 misalkan. Tapi ada kelemahannya dia di bebet. Ternyata tidak punya angga-ungguh. Adigang adigung adiguno sopo sira dia merasa aku kan berpendidikan tinggi. Nah, dia meremehkan. Nah, ini tentunya orang Jawa nggak suka karena kesempurnaan daripada kehidupan dari orang Jawa itu tadi bibit, bobot, bebet. Nah, nanti sebagai laki-laki juga ada falsafahnya. Orang laki wong Jawa gue kudu duwe apa pusaka apa keris itu doh. Culiko namanya, culiko, terus kukilo, terus turonggo. Apa itu? Culik ya itu sama, culiko itu kan senjata. Senjata itu kan berarti bagaimana kita itu menghidupi nanti kepada anak istri kita dengan apa. Itu berarti kan ijazah segala macam mencakup itu. Kalau zaman dulu senjata, karena kalau zaman dulu senjata kan untuk berperang segala macam. Tapi ini konsepnya sekarang kan sudah beda. Senjata itu senjata untuk kamu hidup itu apa yang diandalkan. Ya, terus kukilo.
Kukilo itu kesenangan. Kukilo kan burung. Ya, punya hobi apa? Punya hobi ya ya. Turonggo. Terus nanti ada rumah itu namanya apa bahasa Jawa itu griyo. Nah, setelah itu harus punya griyo, tempat berteduh. Ya. Turonggo itu kan tunggangan. Ya. Kalau dulu turonggo itu kan jaran. Nah, sekarang mobil, motor dan sebagainya. Bobot, bibit bobot, curiko, ya itu ditambah itu tadi 4 lagi itu curiko, terus kukilo, griyo, kalau sama ini apa tadi turonggo. Nah, kesempurnaan ini kalau sudah ini sebagai calon menantu, kemudian kita sebagai orang tuanya dari calon menantu sudah bisa memahami itu. Oh iya, bibitnya bagus, bobotnya bagus, bebeknya juga bagus. Terus dia sudah punya pekerjaannya curiko, kita punya griyo, punya tempat benam, punya turonggo, terus dia punya hobi yang baik. Nah itu namanya sudah termasuk dalam hidup yang sempurna ning wong Jawa kan itu. Itu ya meskipun tidak ada yang sempurna. Ya pasti tapi ada yang paling mendekati itu. Untuk pegangan itu ya memang bibit, bobot, bebet itu yang lebih diutamakan ya. Soal culiko, kukilo, griyo, lan turonggo itu memang pada saat nanti berusaha kan begitu ya. Artinya culiko tadi yang kalau zaman dulu tombak, keris dan sebagainya. Kalau sekarang ya kan ijazah, pengalaman dan sebagainya kan gitu. Lalu kukilo itu hobi, kesenangannya apa dia? Ya senangannya judol ya betul ya. Meskipun punya culiko tapi senangannya judol bangkrut. Itu terus griyo. Nah, griyo itu memang kalau bagi orang Jawa ini kan pernah ada ila-ila atau apa ya, katakanlah ya, kok wani bagi anak laki-laki ini ya biasanya orang tua akan ngomong kok wani nikah dhisik tapi urung duwe rumah karena ya gitu loh. Nah, zaman sekarang kan tidak, dua rumah yang penting bisa kontrak dan sebagainya. Kalau falsafah Jawa kan tidak menghendaki seperti itu. Soal turonggo itu memang nomor 2 ya, perkara ya kayak falsafah Jawa dulu kan belum ada namanya mobil, motor dan sebagainya. Makanya itu yang terakhir kan ya Mas Cokro ya. Tapi yang penting kan bibit, bobot, bebet, culiko, kukilo, lalu griyo, yang terakhirnya turonggo kan gitu ya. Nah, untuk masa sekarang ini Mas Cokro, falsafah itu masih berlaku apa tidak? Ya masih relevan dong. Waktu saya juga punya mantu kan, saya kita lihat ini turunannya siapa kan harus kita lihat kan. Terus mata pencahariannya apa, ya dan pendidikannya apa itu kan. Terus ya masalah nanti tadi mungkin kalau sekarang ya, kalau dulu memang gampang masih bisa, tapi masalah griyo itu kan bisa nanti menyusul ya. Seiring waktu dia kontrak-kontrak dulu itu bagaimana. Wong saya dulu juga nikah belum punya rumah kok. Iya kan. Belum punya rumah, belum punya yang ngontrak ya apa, seiring waktu nanti kan dapat, tapi ada usaha kan itu. Budidaya itu, tapi yang paling utama itu memang 3 hal, bibit, bobot, bebet, orang Jawa itu. Yang lainnya itu yang 4 itu aksesorisnya saja. Itu ya. Jadi yang itu hanya berlaku untuk pihak laki-laki tok apa perempuan juga ya? Oh iya, perempuan juga gitu. Saya itu kan punya anak perempuan waktu itu. Ada bludus enggak ditanya beras bersono ya mungkin lah kan gitu ya kan. Malah justru kalau laki-laki gitu, saya punya anak laki-laki sekarang belum nikah nih. Lagi dalam proses takar perkenalan ya itu. Kita
pihak perempuan yang malah kan yang menanyakan kan, nanyain itu kamu ditanya kamu anaknya siapa, asalnya dari kebetulan pacarnya orang luar Jawa kan ditanya anu bapaknya dulu kerja apa, saudaranya mulai tetap walaupun itu orang luar Jawa, orang Kalimantan itu. Nah iya berarti falsafah Jawa dengan falsafah Nusantara yang lainnya itu tetap sama. Itu ya, tetap melihat bibit, bobot, bebet, gitu ya tetap ya. Iya. Nah ini untuk kaum apa namanya Hawa perempuan juga sama itu tetap dilihat itu tetap ya. Iya pasti dari pihak perempuan mesti kita dari pihak perempuan akan menanyakan pihak laki-lakinya itu, kamu keturunannya siapa, kamu tuh jasa apa pendidikanmu apa, kamu itu kerja di mana, kan mesti kayak gitu. Iya. Dan itu katakanlah terkait dengan katanya jodoh, rezeki, karo pati itu rahasia Allah. Rahasia Allah ya. Nah ini katakanlah sudah jodoh, katakanlah memang jodoh. Nah ini ternyata bibit, bobot, bebetnya itu kurang baik itu gimana Mas Sokro? Artinya kan katakanlah saya bergajul lah ya, orang genah, katakanlah orang genah dalam segalanya. Tapi anak saya ternyata sama sekali jauh berbeda dengan saya. Nah ini kira-kira gimana ini Mas Sokro? Untuk katakanlah saya sebagai orang tuanya itu orang karu-karuan itu bapaknya wong geblek dan sebagainya. Nah ternyata anak saya itu tidak nuruni saya, tapi justru sebaliknya. Itu kira-kira gimana itu soal bibit, bobot, bebet itu Mas Sokro? Ya kan ketika nggak ada lah ya seorang maling kepengin mempunyai menantu maling kan orang mungkin. Nah iya. Ya kan sebejat-bejatnya nyong aja nganti nyong duwe mantu yang bejat kan kayak gitu kesannya kan kayak gitu ya kan. Iya, dan nggak mungkin sebejat-bejatnya kita mesti terus misalkan kita punya anak terus memilih yang nggak karu-karuan. Lah kita kan mesti protes. Segemblung-gemblunge gemblung-gemblunge wong tua mesti tetap akan menyelamatkan anaknya, keturunannya gitu tuh. Tapi beda lagi kalau gini Mas, sebenarnya kita ketika hal itu bibit bobot bebet itu sudah terpenuhi di tengah jalan kemudian terjadi putus atau sesuatu ya misalkan yang tidak. Nah itu kan jodoh itu ada dua Mas, jodoh di dunia dan jodoh sampai di akhirat itu. Jodoh yang bisa sampai mati, bisa juga karena ya itu tadi memang takdir ya, takdirnya dia hanya sampai segitu itulah. Nah ini kan juga nanti suatu pembelajaran buat semuanya, buat si anak. Kedepannya nanti dia lebih hati-hati dalam memilah. Orang tua pun nanti juga akan begitu. Oh nanti kalau nanti kita punya punya calon mantu lagi, kita belajar dari yang harus lebih hati-hati. Karena kadang-kadang gini Mas, saya bilang bobot bibitnya di bebetnya itu ternyata dia kan bebet itu kan perilaku cuma pura-pura baik. Ada yang kayak gitu ada ya. Iya, waktu itu pura-pura baik. Iya. Setelah nikah sekian tahun baru bilangnya terasa, oh ternyata anak ini berkali ini naik. Padahal turunannya wong dia. Iya. Sebaliknya juga Mas Sokro, saya katakanlah Bromocora katakanlah ya, kan tidak mungkin ke anak saya, besok kudu kayak nyong. Iya, oli maling, iya orang mungkin ya. Orang tua tidak mungkin akan seperti itu ya. Paling mesti ngomongi anaknya ya. Kok jadi bapaknya, jadi bapakmu ya, kan ya gitu. Iya. Artinya baik tidak mikul dhuwur mendem jero. Itu kalau dikaitkan dengan falsafah Jawa itu tadi ya, samping bibit, bobot, bebet itu juga dengan tadi itu mikul dhuwur mendem jero. Padane bapamu Bromocora sing bisa mendem jero kuwi ya anak. Anaknya jadi orang. Itu kan akan meskipun paling tidak
orang tuanya dulu Bromo Corak tapi anaknya wah hebat kan seperti itu ya. Itu juga banyak terjadi seperti banyak itu terjadi ya ya. kan. Tidak mesti anak kiai jadi kiai, anak maling jadi maling, ya enggak ya. Nanti takdir akan berubah kan ya. Iya, paling tidak ya si orang tua akan menasehati seperti itu. Aja tiru bapaknya ya, kok aja tiru bapak ya, kan seperti itu. Iya. Bapak kemudian kayak gini, kok jangan ditiru, itu seperti itu ya. Dan apa namanya, ya itu tadi kembali lagi kalimat falsafah yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Nah ini tentu saja dikaitkan dengan bibit, bobot, bebet ini bisa disatukan. Sinkronisasi memang, ya. Dan falsafah Jawa itu saling terkait, mengkait terus, ternyata itu sampai ditarik ke belakang nyambung, tarik lagi nyambung, ke depan pun nyambung terus itu. Dan itu luhur ya, luhur itu artinya peninggalan nenek moyang kita, meskipun katakanlah hanya sekelumit kalimat atau beberapa kayak bibit bobot bebet itu kan cuma tiga dia amat sangat mendalam luas sekali ya. Iya. Nah, tapi ada tapinya Mas Joko, saya bukan siapa-siapa. Mas Joko juga bukan siapa-siapa ya. Hanya kulitnya tok, hanya katakanlah apa namanya? Hanya ya kulitnya itu kulit ari ya Mas Joko. Jadi untuk tentu saja bagi Anda sekalian yang lebih mengetahui tentang bibit, bobot, bebet itu monggo silakan memberikan saran, kritik ataupun juga masukan yang tentu saja bagi kami yang bukan siapa-siapa ini amat sangat berguna untuk apa namanya kelanjutan di obrolan kita ya Mas Joko, meskipun dari orang yang bukan siapa-siapa kan gitu. Dan tentu saja dengan segala hormat saya ingin sekali lagi mengucapkan, bahkan berkali-kali ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang sudah berkenan untuk berkomentar, memberikan saran, kritik maupun masukan kepada obrolan ini yang tentu saja bahkan yang sudah mengasih donasi barangkali ya terima kasih ya untuk kelanjutan kita tentu ini. saja segala sesuatunya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan daripada Anda sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.